10 alasan kenapa teman-teman harus menonton Meng Hualu, atau dikenal juga dengan A Dream of Splendor, sebuah drama wuxia yang diperankan oleh Liu Yifei juga Chen Xiao dan tengah trending sekarang ini. Jangan lupa mensubscribe Wuxia Library untuk mengikuti konten-konten pembahasan wuxia kami yang lainnya. Langsung aja kita mulai ke dalam pembahasannya. Alasan pertama, serial ini memiliki double storyline, dua buah alur cerita yang berjalan bersama-sama, di mana alur ceritanya ini sejatinya berbeda, dan masing-masing alur cerita ini dipimpin oleh dua karakter protagonis utama di dalam serial ini, yaitu Cao Pan-er dan Ku Chen-fan. Sesekali ada terjadi pertautan di antara dua storyline, di mana Cao Pan-er masuk ke dalam storyline Ku Chen-fan, demikian pula sebaliknya. Dari awal sangat jelas bahwa film serial drama wuxia ini menyajikan sebuah alur cerita yang sepertinya sangat klise, tetapi ternyata tidak semudah dan sesimpel yang awalnya dipikirkan oleh para penonton. Bahkan ketika pertautan antara kedua alur cerita ini terjadi, tetap seperti seakan-akan mereka masing-masing berada di dalam jalur alur cerita mereka sendiri. Dimulai dengan cerita tentang Cao Pan-er dan Sun San yang dalam berbisnis kedai teh di Chentang yang dengan cepat langsung bertemu dengan Ku Chen-fan, hingga kemudian mereka menghadapi berbagai macam rintangan yang disebabkan oleh Ku Chen-fan. Tercatat dua kali terjadi pertautan alur cerita antara Ku Chen-fan dan Cao Pan-er, yaitu ketika mereka bersama di kapal menuju ke ibu kota dan juga saat Ku Chen-fan membantu Cao Pan-er di pengadilan. Dan pertautan kembali terjadi setelah berselang sekian banyak episode, berjalan hingga di episode ke-25 dan 26 saat Cao Pan-er menolong Ku Chen-fan dari luka kritis dan racun. Sejauh ini ada 3 kali pertautan yang mana Cao Pan-er masuk ke dalam alur cerita Ku Chen-fan. Sedangkan hanya 2 kali Ku Chen-fan masuk ke dalam alur cerita Cao Pan-er, yaitu saat dia memberikan pinjaman uang kepada Cao Pan-er dan saat membantu mengusir Ouyang Xi dari ibu kota. Selebihnya mereka berdua mempunyai alur cerita yang sangat berbeda satu sama lain. Alur cerita mereka berdua masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. Alasan kedua terletak pada alur ceritanya yang dinamis. Bahwa alur cerita yang disajikan terlihat Cao Pan-er menawarkan sebuah kesan yang sangat dalam, yaitu bahwa wanita bukanlah hanya sebuah barang pajangan saja. Wanita juga layak untuk dihargai setara dengan pria. Hal lain yang ditawarkan dengan hebat adalah sebuah sisterhood, sebuah persahabatan yang luar biasa di dalam pertumbuhan dan perkembangan alur cerita ini. Bagaimana 3 orang wanita yang menjadi korban akan percintaan yang membawa derita begitu hebat dengan beraninya keluar dari zona nyaman dan dengan penuh harapan keluar dari kegelapan yang tidak berujung. Konflik yang terjadi di antara ketiganya, yaitu Cao Pan-er, Sun Sanyang, dan Song Hincang begitu indah dirasakan, seperti keributan-keributan di dalam rumah atau perdebatan di dalam berbisnis, hingga bagaimana mereka dapat menyelesaikan sebuah perseteruan besar di antara mereka bertiga. Cao Pan-er yang terlihat sangat dewasa tetapi sebetulnya penuh dengan kegetiran dan rasa tidak percaya diri. Sun Sanyang yang ekstrovert tetapi memendam kepedihan akan keterhinaan dirinya. Atau Song Hincang yang terlalu percaya diri dengan bakatnya tetapi tidak pernah bisa berpikir secara mendalam. Beberapa plot twist juga terjadi pada bagian alur cerita Cao Pan-er. Sedangkan di alur cerita Ku Chen-fan sendiri lebih ke arah perseteruan di dalam konflik kerajaan, di mana dia harus pada akhirnya melindungi ayahnya sendiri. Bahwa seorang Ku Chen-fan yang berada di dalam sebuah dilematis dalam pekerjaannya disebabkan dia sendiri menyadari bahwa dalam pekerjaannya tidak mengenal yang mana kawan dan yang mana yang menjadi lawan. Ku Chen-fan dengan alurnya lah yang memberikan nuansa yang berbeda. Sebagai seorang komandan di skuadron elit intelijen ibu kota yang dijuluki Iblis Hidup, dia hidup dalam skema berbahaya yang melibatkan para pejabat tinggi di lingkungan kekaisaran. Ku Chen-fan seorang komandan dengan prestasi yang sangat hebat, hidupnya penuh dengan kegetiran dan perjuangan. Justru dari Ku Chen-fan inilah plot demi plot termasuk twist plot dari keseluruhan storyline Dream of Splendor tersajikan dengan sangat baik. Jika tidak ada Ku Chen-fan, dapat dipastikan drama wuxia ini akan menjadi monoton. Realistis adalah alasan berikutnya. Storyline Cao Pan-er yang realistis dalam menyajikan logika tentang sebuah kehidupan berbisnis
Mereka bertiga pergi ke ibu kota dengan berbekal semangat membara, tetapi semuanya itu tidaklah mudah. Status wanita sangatlah mengganggu pada masa kuno Cina di masa dinasti Song, di mana wanita sama sekali tidak dianggap dalam strata manapun. Kita di sini dapat belajar bahwa betapa sulitnya status seorang wanita pada masa itu. Salah satunya adalah wanita dilarang untuk berbisnis. Bahwa bisnis kedai teh itu tidaklah mudah. Mereka membuka kedai teh bernama Pancemian. Bisnis kedai teh di ibu kota itu penuh akan persaingan yang sangat ketat dan keras. Dari lokasi juga menentukan keberlangsungan bisnis tersebut. Chow Pan-er berusaha melakukan diferensiasi bisnis dan market segmen. Bagaimana dia harus memisahkan tempat untuk suasana mewah dengan tambahan permainan pipa dari Song In-chang sambil menyesap teh yang digiling dan disajikan dengan penuh kemewahan. Sedangkan para pelanggan yang low market ditempatkan di bawah, tentunya dengan jenis pilihan teh yang berbeda, yaitu dengan teh seduh biasa. Sun Sanyang membuat sebuah produk makanan kecil atau snack dengan bungkus kotak kayu yang mewah sehingga dapat meningkatkan value dari produk tersebut sehingga menghebohkan ibu kota, dan lebih hebat lagi, mereka sengaja menjual dengan edisi terbatas tiap harinya sehingga meninggalkan kesan eksklusivitas yang tinggi, di mana artinya tidak setiap orang dapat membeli kue tersebut. Bahkan kemudian produk yang dihasilkan oleh kedai teh mereka dipalsukan dan dijual lebih murah, termasuk kualitas teh yang mereka jual, hingga terjadi intimidasi oleh pesaing kompetitor kedai teh tersebut. Belum lagi ketika mereka tidak diperkenankan untuk membeli sebuah restoran berlisensi. Di ibu kota hanya ada 72 restoran yang berlisensi, di mana salah satunya diperbolehkan dalam menjual arak. Ternyata sungguh sangat mengesankan. Bisnis di zaman dinasti Song ini sudah diatur sedemikian rupa, setiap kedai teh wajib bayar pajak kepada divisi teh di ibu kota, dan ada juga divisi es dan juga divisi restoran dan lain-lain. Mereka juga pada masa itu sudah mengenal yang dinamakan dengan serikat dagang. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa memang seperti itulah kehidupan berat penuh perjuangan dari seorang perantau yang datang ke ibu kota. Dream of Splendor menyajikan begitu ciamik detail-detail terobosan dalam dunia bisnis pada masa tersebut. Alasan keempatnya terletak pada perkembangan dari para tokoh yang ada di dalamnya. Chow Pan-er dan Sun Sanyang bertumbuh dari seorang gadis desa hingga menjadi pebisnis hebat, sedangkan Song In-chang yang menjadi seorang pemusik pipa yang begitu terkenal di ibu kota, sehingga seorang Perdana Menteri saja tergila-gila jatuh cinta kepadanya. Bahkan terjadi shifting karakter yang luar biasa, seperti contoh Song In-chang dari seorang gadis dengan bakat musik yang begitu hebatnya berubah secara perlahan menjadi seorang gadis yang memandang dirinya terlalu tinggi, sehingga seringkali arogansi itu muncul dari dalam dirinya dikarenakan bakat hebatnya dipuji oleh para pejabat kerajaan kelas atas. Gu Qianfan pun tak luput dari perkembangan karakter yang luar biasa, di mana dia dari sebuah karakter yang tak berperi kemanusiaan dan memiliki dendam begitu hebat kepada ayahnya sendiri, akhirnya perlahan tetapi pasti berubah menjadi seorang pribadi yang hebat, manusiawi, dan rela melakukan segalanya untuk melindungi ayahnya. Jelas penonton diajak untuk mendapatkan pemahaman sangat jelas dan juga memahami tentang masing-masing karakter ini dengan begitu dalam dari gestur tubuh dan percakapan dialog, atau hanya dengan sebuah lirikan mata saja. Chemistry juga menjadi salah satu alasan utama kenapa drama usia ini begitu menarik. Permainan akting dari Chen Xiao amatlah memukau, jelas untuk Liu Weifei rasanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi Chen Xiao dapat mengimbangi akting dari Liu Weifei yang begitu apik sekali. Mereka berdua berakting begitu alamiah, mulai dari saat awal mereka baru saling mengenal hingga saat mereka memadu kasih, semuanya berjalan begitu natural. Chow Pan-er tak ragu-ragu mencium bibir Gu Qianfan dengan cukup agresif, apalagi hanya sekedar memegang tangan dan memeluk Gu Qianfan. Hal ini tentunya cukup mengagetkan mengingat pada masa itu wanita berposisi sangatlah pasif, tetapi tidak untuk Chow Pan-er. Bahkan ketika Chow Pan-er berkeluh kesah mencurahkan perasaan hatinya kepada Sun Sanyang tentang bagaimana menyikapi perasaannya terhadap Gu Qianfan, sedangkan Gu Qianfan sendiri sama sekali tidak memberikan sebuah signal kejelasan hubungan mereka. Beberapa kali juga terlihat bagaimana seorang Chen Xiao di dalam beberapa scene menampilkan sebuah reaksi wajah yang malu dan begitu akurat ekspresi di setiap scene yang ditampilkan oleh seorang Gu Qianfan. Termasuk sebuah dorongan hawa nafsu yang tidak selalu berujung dengan sebuah seks, tetapi ini adalah sebuah hal yang biasa di dalam sebuah percintaan dewasa. Sebab mereka bukan remaja pada umumnya yang menjalankan percintaan dikarenakan dorongan seksual. Tidak diketemukan sesuatu yang lebay dan berlebihan di dalam percintaan mereka berdua ini.
Seperti inilah seharusnya sebuah percintaan dewasa yang ditampilkan. Sejauh ini Liu Yifei dan Chen Xiao menduduki urutan pertama dalam pasangan terbaik, melewati pasangan Zhang Ziyi dan Zhao Yiwei di dalam Rebel Princess, dan Song Yi dan Guo Qilin di dalam My Heroic Husband. Pace dan suspense yang moderat juga menjadi salah satu alasan. Kecepatan dan ketegangan moderat justru dari awal cukup digebrak dengan pace yang cukup tinggi dan tentunya suspense yang tinggi pula dengan kehadiran Gu Jianfan di daerah Cendang yang dimana dia sedang berusaha untuk menyelidiki sebuah kasus. Beberapa adegan pertarungan di awal-awal episode ini disajikan dengan cukup baik sekali. Gu Jianfan nampak sekali dia adalah seorang pemuda yang mempunyai karakter tidak berbelas kasihan, bahkan menebas teman seperjuangannya sendiri tanpa mengenal kata maaf. Transisi dari Cendang ke ibu kota juga disajikan dengan sangat baik. Ketika mereka berada di kapal sungai menyuap kapten kapal untuk dapat naik ke dalam kapal dan termasuk berbagai macam situasi yang terjadi di dalam perjalanan ke ibu kota, baik dari jalur storyline-nya Chow Pan-er maupun dari Gu Jianfan. Ketegangan yang terjadi dengan intrik-intrik politik dari storyline Gu Jianfan juga mulai semakin meningkat ketika episode sudah mulai masuk ke pertengahan dan sepertinya akan terus meningkat hingga ke akhir cerita. Ritme yang moderat dari alur cerita ini justru memudahkan kita untuk melihat dan mempelajari detail-detail mempesona yang ditawarkan oleh storyline dari Chow Pan-er. Exposure terhadap detail tentang kehidupan masyarakat pada masa dinasti Song sungguhlah sangat hebat sehingga tentunya tidak mungkin suspense dibuat terlalu tinggi dan cepat, sebab film serial ini menawarkan sebuah pengalaman yang mengesankan dari satu detail ke detail yang lainnya. Alasan berikutnya datang dari sebuah ekspektasi yang tidak terlalu tinggi terhadap adegan-adegan pertarungan di dalam film serial ini. Mengingat dari awal Dream of Splendor ini adalah sebuah film yang lebih menitik beratkan kepada topik romansa. Tetapi mengejutkannya, apa yang disajikan oleh serial ini mampu melampaui ekspektasi, sebab pertarungan yang terjadi malah terlalu ganas. Ketika Gu Jianfan menebas musuh-musuhnya dengan cukup sadis, cepat, dan lugas, jelas ini yang tidak pernah disajikan oleh drama usia yang beraliran romance. Efek CGI-nya juga bagus, tidak terlalu berlebihan apalagi saat pertarungan di kapal sungai sungguh terlihat begitu dramatis. Kualitas ilmu silat Gu Jianfan sangat baik tetapi juga rasional sebab ketika dikeroyok banyak orang dia juga dapat terluka berat. Meskipun demikian, janganlah terlalu mengharapkan sebuah koreografi yang luar biasa di dalam usia drama ini sebab ini bukan Heroes 2020, Heroes 2022 ataupun Demigods and Semi-Devil 2020. Eksekusi yang luar biasa dari berbagai aspek juga menjadi alasan serial ini sangatlah direkomendasikan. Dari trailer pertama, rasanya tidak sulit untuk langsung jatuh cinta dengan tema kedai teh, di mana teh tentunya menjadi minuman yang begitu dinikmati oleh hampir semua orang, apalagi untuk para pecinta teh itu sendiri. Belum lagi keindahan-keindahan kanal dengan lalu lalang perahu di dalam kota. Biasanya kita hanya disajikan sebuah perjalanan di dalam film drama usia adalah dengan berjalan kaki ataupun naik kuda atau maksimalnya naik kereta kuda. Tetapi kali ini Dream of Splendor memberikan sebuah alternatif lain yang pastinya begitu indah dan sesuatu yang baru dan tentunya menarik juga. Make up dan hairdo yang terlihat sangat natural dan simple, semuanya tidak terlihat berlebihan seperti Gu Jianfan yang tidak harus memakai lipstik untuk menonjolkan ketampanannya. Belum lagi busana simple yang dikenakan tidak terlihat kemewahan yang berlebihan. Busana yang dipakai sungguh menyenangkan mata, wanita yang cantik dan busana yang begitu indah sungguh perpaduan yang begitu sempurna. Yang pasti mata kita dimanjakan dengan begitu hebatnya teknik filming yang disajikan, setting lokasi yang juga sangat baik sekali, pemilihan warna yang begitu colorful membuat visualisasi terasa indah dan mata ini menjadi betah untuk menontonnya. Ditambah lagi dari sisi audio, kita pun dimanjakan dengan lagu-lagu yang sangat baik, instrumental musik yang sangat indah, belum lagi semua properti-properti yang dipakai adalah properti yang berkualitas, bukanlah sembarangan properti. Alasan ke-10-nya adalah banyaknya pengetahuan yang disajikan oleh serial ini. Mulai dari bagaimana tata sosial kehidupan pada masa lalu, Dream of Splendor ini seperti sebuah rekonstruksi kehidupan di masa dinasti Song. Banyak hal luar biasa yang dapat kita pelajari di sini tentang kehidupan pada masa lampau Cina, khususnya pada masa dinasti Song. Lalu bagaimana kehidupan minum teh yang telah menjadi bagian dari sebuah kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan seorang sarjana pada masa tersebut.
Bagaimana kita akan melihat sebuah proses pembuatan teh yang begitu rumit, tentunya akan membuat decak kagum dengan betapa hebat dan majunya dunia kebudayaan kuno Cina. Dan yang tak boleh dilupakan adalah betapa indahnya tata kota yang dipertunjukkan. Bagaimana setiap jenis bisnis di dalam ibu kota ditata dengan sangat baik, termasuk bagaimana dengan transportasi, kanal-kanal yang indah dan hebat dibuat dengan apik untuk transportasi air. Akhir kata, Dream of Splendor ini adalah sebuah drama usia yang sangat hebat, sebab setelah selama ini tidak jarang kita disuguhkan drama usia romance yang kurang menggigit, hanya menjual tampang dari para artis dan aktornya, tidak ada kualitas akting yang hebat, dan bahkan chemistry yang solid. Berangkat dari sebuah karya klasik dari Quan Hanqing, juga salah satu dramawan paling terkenal dari kesusastraan Tiongkok awal yang sangat pantas mendapatkan gelar Shakespeare dari Tiongkok. Dia terutama terkenal karena tema-tema khusus dan gaya dramatisasinya. Salah satu karyanya yang terkenal hingga hari ini seringkali dipentaskan menjadi pertunjukan opera di rumah-rumah opera terbaik di seluruh Cina, yaitu berjudul Cao Pan Er Feng Ye Qiu Feng Zhen. Pentas opera ini yang kemudian pada akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film serial yang berjudul Dream of Splendor ataupun Meng Hualu. Sebuah karya film serial yang begitu hebat sekali sehingga oleh Topan diganjar dengan rating 8,9. Ini adalah sebuah film serial yang masuk ke dalam one of the greatest usia drama in Toban. Dream of Splendor sangatlah membuaiku saat menontonnya, sehingga seringkali saya sendiri lupa dengan alur cerita yang ada, bagaimana detailisasi karakter yang ada, dikarenakan terbuai oleh semua yang ditampilkan oleh serial ini. Buatku, angka 9 adalah sebuah angka terbaik dari sebuah drama yang begitu menggetarkan hatiku ini. Begitulah akhir pernyataan dari Ari Huniarto, pangcu dari grup Facebook Usia Indonesia, yang menuliskan 10 alasan kalian harus menonton A Dream of Splendor ini. Like video ini kalau teman-teman suka, jangan lupa subscribe dan berikan komentar pula. Terima kasih untuk setiap interaksi yang diberikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai berjumpa lagi di konten-konten usia kami yang lainnya.